Oke, kita minta tanggapan dulu kalau begitu. Tadi masih cukup seru, Mbak Irma. Jadi sebenarnya gimana? Jangan sampai kan ini multitafsir yang ada di masyarakat ini hingga sekarang belum menemukan jawabannya. Jadi masyarakat harus ikut yang mana, Mbak Irma? Iya kan putusan MK ini kan hanya membatalkan substansi, ya, tidak membatalkan substansi, melainkan hanya membatalkan aspek formal pembentukan undang-undangnya saja. Kan begitu. Maka kemudian undang-undang ini tidak serta-merta nggak boleh digunakan lagi. Itu dasar pikiran saya dan Presiden sama. Bang Oke, Deddy sepakat nggak nih sama dasar pemikiran Ibu Irma dan juga Presiden, Bung Deddy Sitorus? Ya, harusnya yang duduk di sini para ahli tata negara dan hakim MK ya. Karena kan ini kita jadi berdebat soal interpretasi. Tapi saya kira yang paling penting daripada itu sebenarnya mari kita bicara konteks adanya undang-undang ini dulu menurut saya. Pertama saya mau apresiasi bahwa MK itu meluruskan sesuatu yang dipandang kurang sempurna, tidak sejalan dengan konstitusi. Ya, tapi ini kan sebuah produk politik kalau menurut saya ya. Dan lahir dari sebuah situasi, sebuah konteks di mana ada visi yang harus dijalankan. Pada saat undang-undang ini lahir, pikirannya adalah bagaimana kita menyiapkan Indonesia ini untuk mampu bersaing dengan negara-negara tetangga dalam rangka meraih investasi. Kenapa investasi dibutuhkan? Karena kita butuh membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Kita sedang mengalami yang namanya ledakan populasi milenial, bonus demografi. Kita mengalami kesulitan dalam menarik investasi karena kemudahan berusaha di sini dipandang jelek. Kita semakin kalah dengan Kamboja, dengan Vietnam dan seterusnya. Belum lagi bahwa kemudian pemerintah sudah mendedikasikan 5 tahun untuk memacu infrastruktur. Jadi ini soal opportunity yang harus dilakukan untuk melindungi masa depan. Ya, jadi persoalannya di situ. Tetapi memang dari putusan MK ini kita belajar bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki. Makanya dikatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, soal apakah ini kemudian ini artinya tidak boleh dipakai, ini itu saya serahkanlah pada pakar-pakarnya nanti. Jangan jadi debat kusir di sini. Namanya debat interpretasi kan tidak mungkin selesai. Orang harus bersepakat untuk tidak sepakat. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa undang-undang ini adalah pengalaman baru di negara ini. Bahkan tidak banyak negara yang mengikutinya. Kalau kita mau lihat bagaimana rumitnya undang-undang ini menyatukan 1.203 pasal dari 79 undang-undang dengan 7.197 daftar isian masalah. Kompleksitas masalah. Kalau soal melanggar tidak sejalan dengan konstitusi, banyak sekali undang-undang kita yang tidak sejalan dengan konstitusi. Sebentar dulu Bang, dari tadi kan udah debat nih, saya nonton aja dari tadi nih. Banyak sekali. Semua persoalan yang disebutkan orang, apakah itu soal buruh, soal lingkungan, sumber daya alam, hak masyarakat, itu sudah ada di undang-undang yang sebelumnya. Yang ini? Ada itu. Ya. Tetapi polemik ini menjadi lebih keras karena apa? Soal yang menyangkut tenaga kerja. Makanya tadi sebenarnya PD Perjuangan di awal, sejak awal mengatakan harusnya klaster itu sudah masuk di sini. Ini kan seperti gas dengan rem disatuin. Gimana lu mau jalan gitu ya. Nah, tetapi jalan keluarnya bagaimana? Apakah kemudian perbaikannya adalah mengeluarkan isu tenaga kerja dari undang-undang ini? Saya belum tahu. Karena belum kita diskusikan. Ya. Tetapi di luar daripada itu memang undang-undang ini harus menyeimbangkan. Keinginan kita untuk menarik sebanyak mungkin investasi dalam rangka menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak bangsa kita juga harus disertai dengan menjawab kebutuhan-kebutuhan perlindungan rakyat. Perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan, perlindungan buruh. Itu kan konteks dari undang-undang ini. Harusnya dari sana kita bicara. Kalau soal apakah ini harus bisa tetap berjalan atau tidak, nanti akan duduk saya kira membicarakan soal itu. DPR kan belum Di klaster yang lain Bang, ya? Itu juga menyangkut persoalan tanah Itu untuk tadi yang saya katakan Bos. Undang yang ribut persoalan tentang tenaga listrik. Tadi kan saya udah jelaskan, Anda nggak nyimak.
Iya. Ya, semua permasalahan yang Anda ributkan itu di undang-undang yang lama sudah ada semua. Sudah ada. Sudah ada Kenapa? gitu loh. Kenapa harus makanya saya dipaksa? tambahin, Anda makanya dengar juga gitu loh. Ya, makanya kenapa saya harus dipaksa? katakan Penekasan, Bang, penekasan, harus diperbaiki Saya boleh merespon atau nggak, Bang? dibuat pasal-pasal penyeimbang. Iya. Gitu Tadi loh. boleh Itu. direspon Malah nggak? tadi tawaran saya Sayangnya, mungkin akhir waktu kita dikeluarkan dari sampaikan situ. itu di fraksi Supaya- PDIP tidak merespon. Saya perlu Kita kan waktu ada di tim kecil. PDIP itu ada Lah, Pak siapa? lalu yang diributkan itu misalnya cacat formil misalnya Iya. soal katakan bahwa undang-undang ini tidak partisipatif, tidak terbuka pada publik. Saya mau katakan bahwa proses penjaringan aspirasi masyarakat sudah dilakukan. Ya, makanya lahir yang namanya 7.197 DIM. Tetapi memang harus kita akui, Enggak, Bang. Ini kan Mas Adi juga pakar, kemarin, Bang. organisasi Di semua. MK menyatakan bahwa tidak ada partisipasi publik. Loh. Baca pertimbangan Ya. hukum MK. Loh, saya kan Dan saya menyatakan- menjadi saksi fakta. Saya kan bagaimana menyatakan pengalaman terlibat- kita, Pak. Saya informasi. Ya, Dengar dalam dulu dong. konteks Enggak, jangan Undang debat Cipta dulu, biar saya Kerja. ngomong dulu dong. Sebentar, Bang. Konteks Anda udah Undang ngomong Cipta dari Kerja. tadi. Kita kasih kesempatan Kita Bang kasih Deddy untuk ngomong menghabiskan. dong. Kita kasih kesempatan untuk Bang Deddy Gitu. menghabiskan. Ya makanya kalau saya ngomong Anda bantah, kapan saya ngomong? Tidak membantah menjelaskan apa yang Lihat, Abang biar sampaikan. setelah saya selesai bicara. Kita berikan dulu waktu. Hargai Bang hak Deddy. saya. Menginformasikan Sebentar dong, ke sabar Bang dong. Teddy sebelum bicara yang Enggak, salah saya mau soal itu, katakan bahwa saya dalam mau proses menginformasikan nanti fakta dulu dong, di Kita udah habiskan dulu ya. bicara. Mas Ferry ditahan Ya, sebentar. supaya Sabar. tidak salah ini Enggak, saya menginformasikan. pikir Setelah enggak ini, salah yang mau Mas saya Ferry. sampaikan. Nanti langsung disanggahnya, Mas, Yang kalau mau ada saya yang tidak sampaikan sesuai. adalah dalam proses DIM ya, pakar ya, itu sudah kita undang, akademisi sudah diundang. Oke, ya. Bahkan ada serikat buruh pun pernah diajak bicara, kelompok lain pernah. Tapi saya mau katakan memang bahwa dalam proses pembahasan pasal per pasalnya, disitulah mungkin ya ada ketidakpuasan atau kalpaan. Karena apa? Prosesnya memang cepat sekali dan undang-undang ini untuk pertama kalinya hanya dibahas di badan legislasi. Ya, jadi memang kalau kita mau bicara di sana, ya tidak akan selesai di sini. Saya bukan pakar tata negara, saya bicara proses politiknya. Ya, Jadi secara prosedur, loh secara prosedur apa yang dikatakan MK ya kita harus patuhi, Oke. gitu loh. Boleh saya tanggapi? silakan. Jadi menurut fakta di dalam persidangan MK dan kemudian dicantumkan dalam putusan bahwa prosedurnya bermasalah, terutama upaya menampung aspirasi publik. Betul. Ada Di dalam 5 tahapan pembentukan undang-undang, ya, perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, kemudian pengundangan, 4 awal 1, 2, 3, 4 ini menurut MK bermasalah. Jadi itu makanya saya pikir pandangan Bang Teddy agak kontradiktif dengan pernyataannya sendiri. Satu, dianggap bahwa ini kompleksitas, kok dibahas, Iya. kok dibuat. Padahal Undang-Undang 12 mengatakan tidak boleh omnibus law itu multi cluster, terlalu banyak tema. Ini membuat 78 tema cepat-cepat. Membuat undang-undang target legislasi nasional saja 10 tiap tahunnya tidak tercapai. Satu persatu. Ini menggabungkan 78. Jadi itu sebabnya menurut saya mematuhi putusan MK perlu dalam membaca putusan MK. Kalau mau memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja ini, satu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar, prinsipnya berbagai hak konstitusional. Kedua harus sesuai dengan Undang-Undang 12, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya di titik akhir, tapi kemudian dimulai dari awal. Nah ini kerepotannya, bagaimana memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dari titik awal selama 2 tahun. Kalau mau serius, betul-betul tadi cita-citanya kata Bang Teddy, ini untuk kemaslahatan dan segala macam, ya kerjakan dengan baik-baik. Saya Singkat, tambahin singkat, sedikit. singkat. Singkat aja ya. Dari awal kita ingatkan sebagai contoh tentang upah minimum yang sekarang banyak aksi melebar. Jangan dirubah, karena itu jalan tengah yang diberikan oleh zaman Ibu Megawati dan Pak Jakob Menaker, bahwa upah minimum itu melihat kebutuhan hidup layak, dan bahkan di Presiden Jokowi menyempurnakan PP nomor 78 tahun 2015. Kalau dirubah ada istilah batas bawah, batas atas, dan tidak melibatkan gubernur dalam proses di mana Dewan Pengupahan itu terlibat, seperti sekarang ini gubernur tersandra, gubernur nggak punya pilihan apa-apa. Akibat apa? Omnibus Law, bayangkan naik 37.000 bagi 30 cuma 1.250 rupiah. Itu kan sangat menyakitkan buat buruh. Harga di bawah harga toilet, dan bahkan Menteri Bappenas bilang kalau naiknya 5% akan terjadi daya beli itu meningkat 180 triliun. Kok menghambat sendiri undang-undang yang tujuannya mengundang investasi tapi meredam daripada konsumsi. Itulah
ketika partisipasi publik diabaikan. MK membenarkan MK juga itu. menyebut itu. Nah, kira-kira demikian. Bang Deddy, partisipasi publik diabaikan. Bang Deddy, tanggapannya. Ya, saya kira saya ingin katakan bahwa memang undang-undang itu dibuat dalam waktu yang menurut saya cukup Singkat. akseleratif ya. Karena apa? Diperlukan waktu yang cepat untuk menangkap peluang yang ada. Karena memang kenapa? Karena ini kan sebuah cita-cita, sebuah mimpi dan sebuah pemerintahan ya. Ya, itu kenapa dilakukan. Tetapi sekarang sudah diluruskan oleh MK, mari kita turutin itu aja kalau menurut saya, tidak ada masalah di situ. Tapi bukan berarti kalau menurut saya undang-undang harus membuat undang-undang baru. Tetapi tadi formalitas pembuatannya itu harus dipatuhi. Masalahnya Itu sebenarnya saja. begini Bang Deddy, jangan sampai ini multitafsir di masyarakat, kemudian masyarakat juga tidak memahami apa yang dipahami oleh Presiden. Salah satunya ini suara masyarakat dari Mas Jajang nih, dia menyampaikan jika Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya menguntungkan pengusaha, korporasi, dan merugikan buruh, kenapa pemerintah dalam hal ini, Presiden misalnya, ngotot memberlakukan UU ini, sebenarnya pemerintah ada di pihak mana? Jawabannya Bang Deddy. Kalau menurut saya, tadi saya sudah jelaskan di awal, tidak mungkin undang-undang ini dibuat hanya untuk kepentingan pengusaha. Pengusaha ada, itu kan untuk apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi jangan dikotomi seperti itu. Mencari jalan tengah itu memang tidak mudah. Oleh karena itu tadi dari awal saya katakan, sebenarnya klaster ketenaga kerjaan tidak pantas masuk di sini. Ini ibarat rem dan gas, gitu loh. Nah, kalaupun tidak itu, ya berikanlah pasal penyeimbang, ya, yang tidak bertentangan dengan kepentingan buruh atau yang diatur. Ini yang sebenarnya menurut saya yang harus jadi pertimbangan kita. Kalau soal komitmen pemerintah, buat apa dibikin undang-undang ini kalau bukan untuk rakyat? Ya. Kan itu. Tapi memang ada kekurangan tadi kan di soal formil proseduralnya, ya. Itu yang harus kita Tapi perhatikan. pernyataan Presiden dianggap tidak sesuai. Bukan saya, ya itu yang nilai terserah lah. Mau nilai pakar tata negara, kelompok kepentingan, silakan. Saya mau ngasih hasil penelitian ya, terutama di Kanada dan Amerika dan beberapa negara Asia soal omnibus law multi cluster. Menurut beberapa penelitian saya sampaikan di keterangan ahli saya di Mahkamah Konstitusi, kalau sudah ada omnibus law multi cluster, pasti banyak kepentingan di dalam hal itu. Sebab kenapa? Saya yakin, mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa, pasti ini Irma, Bang Sitorus, Pak Presiden, anggota DPR, belum ada yang tuntas membaca undang-undang ini. 1000 pasal. Siapa yang tuntas? Oleh karena itu pasti ada kepentingan yang menyusup di dalam. Mas Ferry sudah tuntas. Nggak ada yang tuntas. Orang cepat dibuat dan selesai, tidak yang Belum tuntas. Nah, oleh karena itu, menurut Undang-Undang 12, model begini dilarang. Jadi tidak hanya soal buruh dan soal investasi yang kemudian dipisahkan. Semua hal yang tidak sejiwa dalam undang-undang itu tidak bisa digabung. Panjang ini urusannya Mas Ferry. Ya, kalau yang sejiwa, ya, misalnya Undang-Undang Pemilu, 3 digabung. Pileg, pilpres, penyelenggara pemilu, omnibus. itu boleh. Ya. Dari zaman 1800 sudah ada nih omnibus law. Ya. Yang dilarang itu multi cluster. Ya. Makanya orang Belanda menggabungkan KUHP itu karena klasternya sama. Kita setelah lepas dari berbagai kemelut ya, dalam berbagai isu, ternyata menggabungkan itu. Wajar saja kacau. Orang yang membuat, yang membaca, tidak ada yang baca betul-betul karena membingungkan. Maka saya menyarankan apa yang disampaikan Bang Deddy dan Bang Ferry, keluarkan klaster ketenaga kerjaan. Keluarkan klaster yang terkait dengan masyarakat adat, tanah untuk petani, ketenaga listrikan, dan hal-hal untuk perlindungan untuk yang sifatnya orang-orang kecil. Keluarkan, bicara saja investasi. Yang klasternya klaster investasi. Bapak-bapak kita berbicara dukung konkret saja. semua. Kalau Tapi tidak semudah Gitu. itu kan. Dan itu bukan wilayah yang urusannya, dipersoalkan betul. dalam undang-undang ini kan. Nah, Kalau kita mau Omnibus jujur, Law terlalu banyak klaster Bang. Saya sepakat, Klaster itu saya sepakat. dipaksa, apalagi tadi Mbak Irma betul sangat. Ya. Investasi dengan tenaga kerja di Bang seluruh Said, dunia. yang menimbulkan nggak persoalan ada. baru adalah klaster ketenaga kerjaan. Kalau yang lain-lain sudah inherent di Tapi dalamnya. kalau masalah tanah gitu loh. dan masyarakat adat masih ada koreksi juga Bang. Ya, di oke beberapa lah. pasal. Tetapi yang- tetap ada. Makanya Tetap tadi ada. saya katakan kalau yang lain lebih mudah karena menyeimbangkan. Yes. Ya. Tetapi kalau klaster tenaga kerjaan, opini saya pribadi Keluarin. lebih baik tidak ada di Keluarin, sana. iya. Gitu, karena itu sangat sulit dilakukan sebenarnya. Dan saya kira jangan sampai karena ini kan kenapa
Mungkin salah satu ya, ini tafsir saya. Kenapa inkonstitusional bersyarat? Karena seringkali kan satu undang-undang atau regulasi yang dipermasalahkan itu tidak segera dibuat yang barunya, gitu loh. Sehingga diberikanlah ini jangka waktu pada putusan kali ini supaya dalam 2 tahun diperbaiki. Mas Tapi Ferry kan ingin terima menjawab ya. ya, Maria ya. Boleh, Bang. Mas Ferry Kita ditahan dulu Mas sebagai Ferry. orang Kita yang harus akan closing dulu berbicara Mas di Ferry. publik. Kita masih punya banyak segmen hanya di catatan demokrasi.